Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan Trisaputra dengan NIM B118012 dari kelas A Hukum Sumber Daya Alam Fakultas Hukum Universitas Jambi semester 5. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Fauzi Syam SHMH, Ibu Profesor Dr. Elita Rahmi SHMH, dan Bapak Ivan Fauzani Raharja SHMH. Kali ini saya akan mencoba sedikit membahas tentang bagaimana regulasi hukum kehutanan dalam hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas nomor 4 di dunia, sekaligus merupakan negara pemilik hutan terluas nomor 8 di dunia. Luas lahan hutan di Indonesia adalah sekitar 92 juta hektar. Namun, sangat disayangkan saat ini realita di lapangan menunjukkan bahwa hutan Indonesia berada pada status yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WWF, saat ini laju deforestasi di Indonesia sangatlah tinggi, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Deforestasi Indonesia dipicu oleh beberapa faktor, misalnya pengalih fungsian lahan hutan menjadi areal pemukiman, areal pertambangan, ataupun areal perkebunan, terutamanya perkebunan kelapa sawit. Hal lain yang memicu deforestasi di Indonesia adalah eksploitasi sumber daya hutan berlebihan, misalnya penebangan pohon untuk mendapatkan kayu tanpa adanya penanaman kembali. Lalu, bagaimana regulasi hukum Indonesia menyikapi hal ini? Bagaimana regulasi hukum kehutanan dalam hukum sumber daya alam di Indonesia? Berikut akan saya coba paparkan. Salim HS dalam bukunya Pengantar Hukum Sumber Daya Alam mendefinisikan hukum kehutanan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara negara dengan subjek hukum dalam rangka mengelola dan mengusahakan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum kehutanan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum kehutanan tertulis dan hukum kehutanan tidak tertulis. Hukum kehutanan tertulis utamanya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan hukum tidak tertulisnya biasa disebut hukum adat dan sifatnya lokal. Hukum kehutanan ini bersifat khusus karena hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kehutanan. Sehingga hukum kehutanan ini disebut sebagai lex spesialis atau hukum khusus dari hukum-hukum umum, yaitu hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai lex generalisnya. Menurut Salim HS, tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam pengelolaannya, hukum kehutanan terdiri dari 6 asas, yaitu asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan. Pengurusan kawasan hutan dikonsepkan sebagai mengatur, menyelenggarakan, serta mengusahakan kawasan hutan. Tujuan dari pengelolaan hutan ini adalah manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Kawasan hutan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan status hukumnya dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, berdasarkan status hukumnya, hutan dibedakan menjadi dua, yaitu hutan hak dan hutan negara. Hutan negara terdiri dari hutan masyarakat, hutan desa, dan hutan adat. Sedangkan jika berdasarkan pada fungsinya, hutan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pemanfaatan hutan menurut Salim HS dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan untuk tujuan khusus, hutan hak, dan hutan adat. Perlindungan terhadap hutan dan konservasi alam secara yuridis diatur dari pasal 46 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Apabila terjadi suatu sengketa dalam bidang kehutanan, maka metode penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama melalui pengadilan dan yang kedua di luar pengadilan. Pada metode penyelesaian melalui pengadilan, maka putusan yang dikeluarkan bersifat mengikat. Apabila penyelesaian dilakukan dengan metode alternatif penyelesaian sengketa atau di luar pengadilan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan arbitrase.
Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas dan eksplisit mengatur bagaimana sanksi-sanksi dijatuhkan terhadap para pelaku pelanggaran bidang kehutanan di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas mengatur sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi para pelaku pelanggaran. Apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, maka selain sanksi pidana, sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi administrasi, misalnya pencabutan izin bagi perusahaan tersebut. Sekian pemaparan singkat dari saya pada video kali ini. Untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam video saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.